Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan coba membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh seseorang. Ada satu pertanyaan menarik yang pernah ditanyakan oleh si Fulan, dan kurang lebih pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya nanti di akhirat? Sedangkan kita semua tahu di akhirat nanti manusia akan berkumpul bermiliar-miliaran. Ini pertanyaan yang menarik dan perlu saudaraku semuanya ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keagungan sifat-sifatnya dan kemurahan anugerahnya, serta salawat dan salam kami aturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh para sahabatnya. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika hari kiamat terjadi, seluruh manusia dari awal penciptaan sampai akhir masa kehidupan dunia, yang mukmin maupun yang kafir, semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang dilakukan di padang mahsyar? Yakni menunggu untuk dihitung atau dihisab amalan-amalannya semasa hidup di dunia. Di antara manusia yang begitu banyak di padang mahsyar itu, Nabi Muhammad SAW akan dengan mudah mengenali umatnya. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad yang datang ke telaga akan mempunyai ciri-ciri khusus pada bagian tubuhnya. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, arti pemimpin dalam hal ini adalah nabi dari setiap umat yang diikuti semasa kita hidup di dunia. Jadi kalau kita umat Islam adalah pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Inti dari ayat tersebut adalah ingin menjelaskan bahwa umat manusia pada hari kiamat akan dipanggil secara berkelompok-kelompok, dan umat Islam dipanggil pada kelompok yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 249, Nabi SAW pernah bersabda, "Saya berharap bahwa kami sudah bisa melihat saudara-saudara kami." Mereka, para sahabat, berkata, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kami adalah mereka yang belum datang atau belum lahir saat ini." Mereka berkata, "Bagaimana engkau mengetahui orang yang belum ada saat ini dari umatmu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidakkah engkau melihat jika seseorang memiliki kuda bertanda putih pada muka dan kaki-kakinya berada di antara kuda-kuda hitam pekat, tidakkah ia bisa mengenal kudanya?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Mereka akan datang dengan wajah putih bersinar dan kaki tangan bercahaya pada bagian air wudhu, dan saya menunggu mereka di telaga." Masya Allah. Dari ayat dan hadis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW akan mengenali umatnya melalui dua perkara. Yang pertama adalah pada hari kiamat umat Islam dipanggil bersama pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang pertama, Nabi Muhammad mengenali umatnya. Lalu yang kedua adalah dari tanda putih bercahaya yang ada pada wajah, kaki, dan tangan kita, yang mana tanda putih ini akan muncul di saat kita sering berwudu untuk mengerjakan sholat. Dan tanda ini adalah pembeda dari umat manusia yang lain. Jadi saudaraku semuanya, Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas sangat mulia di hadapan Allah saja mau menunggu kedatangan kita semua sebagai umat muslim. Tapi kenapa kita yang sebagai umat Nabi Muhammad tidak pernah terpikir untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua bisa bertemu dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Apa yang salah dengan diri kita sampai kita susah sekali diajak untuk mengerjakan kebaikan? Untuk itu saya mengajak kepada saudaraku semuanya, marilah kita semua mulai membenahi diri untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang hanya akan menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka, dan melawan bisikan-bisikan syaitan yang ditiupkan ke telinga, juga nafsu untuk menggoda dan menjerumuskan kita. Wahai saudaraku semuanya, jauhilah, jauhilah, dan jauhilah, supaya kita bisa selamat di akhirat kelak. Saya hanya bisa berdoa, semoga kita semua adalah orang-orang yang nantinya akan dikenali oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan minum dari telaga Kautsar, yang apabila kita meminum sekali saja, kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.